Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adela Rahmadita, kelas 4C dari Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa materi bahasa sastra Indonesia. Langsung saja kita ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai deskripsi benda. Deskripsi benda diantaranya terdapat kata benda. Apa sih teman-teman kata benda itu? Pengertian kata benda menurut Goris Craft yaitu adalah segala kata yang dapat dijelaskan atau diperluas dengan kata sifat. Selanjutnya, karakteristik kata benda, yaitu yang pertama, dapat diperluas. Kata benda dapat diperluas dengan menambahkan konjungsi, yaitu contohnya seperti kata yang. Contohnya, sepeda yang cantik. Selanjutnya, karakteristik yang kedua, kata benda dapat diingkarkan dengan menambahkan kata bukan. Yang ketiga, bisa sebagai subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Yang keempat, karakteristik dari kata benda yaitu dapat mengalami reduplikasi, yaitu makna yang berulang atau menentukan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, jenis-jenis kata benda. Kata benda terbagi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret merupakan kata benda yang menunjuk pada sebuah hal yang bisa dilihat ataupun disentuh, baik itu nama pribadi ataupun nama spesies. Contohnya seperti nama jenis, seperti buku, kayu, laut, tembok, dan bisa juga nama diri atau nama seseorang. Sedangkan kata benda abstrak yaitu kata benda yang menunjuk pada sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, atau diraba. Contohnya ide, ilmu, agama, atau tabiat seseorang. Teman-teman sudah mengerti kan materi mengenai kata benda dan sudah bisa membedakan kata benda konkret dan kata benda abstrak? Selanjutnya, kita akan bahas mengenai identifikasi diri. Identitas diri adalah proses menjadi seseorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup, menurut Papalia 2008. Nah, dalam identifikasi diri ini ada penulisan nama diri. Nama diri adalah kata benda atau nomina yang dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu termasuk konsep atau gagasan. Nah, teman-teman, apa sih contoh nama diri itu? Contohnya, yang pertama seperti nama saya sendiri, yaitu Adela Rahmadita. Selanjutnya, kita akan bahas karakteristik nama diri dan keluarga. Nama bisa mengandung gelar kebangsawanan. Istilah bangsawan ini diturunkan dari keluarga, dari orang tua kepada anaknya. Contohnya, gelar bangsawan ini untuk di daerah Jawa diikuti oleh nama diri. Misalnya, Raden Ajeng Kartini. Selain karakteristik nama diri dan keluarga, ada juga penulisan gelar kekerabatan. Gelar kekerabatan disebut juga marga atau nama keluarga. Biasanya marga ini ditulis di belakang setelah nama diri. Contohnya seperti daerah Sumatera Utara, yaitu terdapat marga Nasution. Contohnya Anwar Nasution. Oke teman-teman, kita akan lanjut membahas materi mengenai kalimat sapaan. Apa sih kalimat sapaan itu? Ada yang tahu? Kalimat sapaan
adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal maupun jamak. Kalimat sapaan terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada sapaan hormat. Contohnya yaitu, "Selamat siang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Yang kedua yaitu ada sapaan biasa. Contohnya, "Hai Carly, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu." Yang ketiga yaitu sapaan teman sebaya. Yang keempat yaitu ada sapaan untuk orang. Nah, itu dia teman-teman, materi dari kalimat sapaan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua untuk bisa memilih kalimat sapaan yang baik dan benar dan sesuai kondisinya. Selanjutnya kita akan bahas materi mengenai dialog, prolog, dan epilog. Langsung saja ke materinya. Dialog adalah sebuah kegiatan literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan lisan atau tertulis antara dua tokoh atau lebih. Yang kedua yaitu ada prolog. Apa sih prolog itu? Prolog adalah pembuka atau bagian awal yang bertujuan memperkenalkan latar belakang cerita kepada pembaca agar tertarik dan berkeinginan untuk terus membaca. Dan yang ketiga yaitu epilog. Epilog adalah bagian akhir dari sebuah cerita yang biasanya berupa kesimpulan dari keseluruhan cerita sebagai penutup. Selanjutnya kita akan bahas materi mengenai jenis membaca. Jenis membaca itu terbagi menjadi dua. Ada membaca nyaring dan membaca senyap. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru dan murid, ataupun membaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap suatu atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Sedangkan yang kedua yaitu membaca senyap. Membaca senyap atau membaca dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tata cara membaca puisi dan membaca teks prosa. Pengertian puisi menurut Waluyo 2013 adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan dan pemilihan kata yang kias atau imajinatif. Sedangkan pengertian prosa adalah bentuk mengungkapkan sebuah perasaan atau mengungkapkan yang ada pada pikiran dan dikemas dalam sebuah karya sastra. Adapun langkah-langkah yang diperhatikan dalam membaca teks puisi yaitu yang pertama, intonasi harus jelas ketika membaca puisi. Yang kedua, mimik yang digunakan tepat sesuai dengan isi puisi. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang tepat ketika membaca puisi. Yang keempat, yaitu menggunakan irama pemenggalan atau jeda yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas materi menulis tegak dan bersambung. Menulis tegak bersambung adalah suatu kegiatan merangkai huruf yang saling bersambung sehingga menghasilkan tulisan dalam bentuk tegak bersambung yang dapat dipahami oleh penulis dan pembaca. Adapun langkah-langkah dalam menulis huruf tegak bersambung, yaitu yang pertama, pastikan siswa sudah dapat menguasai huruf cetak. Yang kedua, pengenalan huruf tegak bersambung dengan cara merangkai titik-titik. Yang ketiga, yaitu siswa dapat dibantu dengan menjiplak huruf tegak bersambung secara per huruf. Selanjutnya kita akan bahas materi mengenai ringkasan. Nah, teman-teman, adapun langkah-langkah dalam membuat ringkasan, yaitu yang pertama, kita harus membaca teks yang akan kita ringkas. Yang kedua, membaca kembali setiap paragraf sambil mencatat semua gagasan yang penting. Selanjutnya yaitu materi mengenai parafrase. Parafrase adalah sebuah pengungkapan suatu informasi ke dalam bentuk lain, namun tidak mengubah makna atau pengertian awal. Parafrasa terbagi menjadi dua,
yaitu parafrase dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai materi surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang isinya berkenaan dengan soal-soal tugas dalam organisasi, perusahaan, instansi, dan juga swasta menurut Pratama tahun 2010. Sedangkan pengertian surat pribadi menurut Arifin tahun 1987, surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang atas nama diri pribadinya sendiri. Ciri-ciri surat resmi yaitu yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, yaitu dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif serta mudah dipahami isinya. Yang ketiga, yaitu surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit, melainkan bahasa eksplisit. Yang keempat, dilengkapi kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Ciri yang kelima, yaitu di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Selanjutnya yaitu materi mengenai formulir dan kwitansi. Apa sih perbedaan formulir dan kwitansi? Formulir adalah dokumen yang terstruktur yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi tertentu. Biasanya, formulir digunakan dalam dunia bisnis. Sedangkan pengertian kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Jenis-jenis formulir. Formulir terbagi menjadi dua, yaitu formulir intern dan formulir ekstern. Jenis kwitansi ada 5, yaitu yang pertama, kwitansi transfer uang, yang kedua, kwitansi transaksi produk, yang ketiga, yaitu kwitansi serah terima uang, yang keempat, kwitansi bukti pembayaran, yang kelima, kwitansi cash receipt. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai naskah pidato. Pidato adalah teknik berbicara yang menggunakan bahasa secara efektif untuk menyampaikan pendapat yang dilakukan seseorang secara lisan mengenai suatu hal atau masalah dengan menggunakan kalimat yang jelas di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat teks pidato yang baik dan benar. Yang pertama, yaitu menentukan topik teks pidato. Yang kedua, mengidentifikasikan pendengar atau pembaca teks pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Yang kelima, yaitu mengembangkan ide pokok. Yang keenam, menyunting teks pidato. Yang ketujuh, yaitu mempublikasikan teks pidato dalam bentuk tulis maupun secara lisan. Nah, teman-teman, itu dia materi mengenai pidato. Dan materi yang telah saya sampaikan tadi semuanya adalah materi mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Dan semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.